التمسك بكتاب الله وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمة المسلمين والمسلمات المؤمنات خصوصا كثير الرشاد غاث العباد البلاد حبيب عبد الله بن الحج شربت رسول الله والتسليم إليه ثم إلى صاحب المجلس الحبيب محمد أحمد العطاس محمد الغادي العطاس ومسلم الفريق أن الله يتغشاكم بالرحمة المغفرة يرزقنا العلم والأعمال يحفظنا من الزهي والزلال يرزقنا الفتوح المنوح الرسول صالح الجسد من قلب الروح تبدل ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين على هذه النيات كل صالح ويخلط النبي. فاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil-muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid-din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين الحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله شكر الله معاشر الحبايب الكرام معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita hormati, kita cintai berahmat kita hadir di antaranya Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab wa ta'ala Allah bidil hayatihima Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, Habib Sadiq Al-Sadab, Ustaz Manadi, Ustaz Hinan dan jemaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang kami mohon maaf agak sebutin satu-satu namanya. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita hadir bersama-sama dalam rangka sholat subuh berjamaah, menuntut ilmu, berzikir, berwirid, bertasbih, dan apa yang kita mohon dari persembahan doa dan segenap daripada ibadah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, diijabahi niat-niat hajat kita, baik hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majelis sedikit dalam mengisi keluar waktu kita melanjutkan dalam kitab masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibadul Bilad Al-Habib Abdullah bin Ala bin Haddad sahib ratib. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa bikum fid darin amin. Masih dalam fasa bab yang menerangkan tentang amanil maghfirah. Bahayanya seseorang berangan-angan untuk mendapatkan ampunan min ghairi sa'yin, ya, tanpa berupaya bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan tanpa berupaya dengan bergegas di dalam beramal soleh dalam kebajikan-kebajikan.
Nah sedikit nanti sampai pada kemarin ayat surat Al-Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai ayat 26 sampai ayat 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi laika radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa qala ta'ala fi wasfil anbiya أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال أيضا فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في المؤمنين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وقال أيضا فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو أن الرجل يزني ويسرق ثم يخاف؟ قال لا، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه الحديث. ولما وصف الله بعض أعدائه وصفهم بالغرور والتمني فقال عن واحد منهم ولئن رددت إن ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني من جنته التي أعجب بها ونسي نعمة الله عليه فيها وتكبر فيها وافتخر على من هو خير منه من عباد الله. فانظر ذلك من جملة قصته التي حكاها الله عنه وعن العبد الصالح في قوله واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin barisan telah kita simak tabarukan bi qiraatul kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan para ulama unas salihun. Masih dalam penjelasan tentang bahayanya seseorang itu berangan-angan mengharap ampunan Allah tanpa beramal soleh, berangan-angan bercita-cita ingin masuk surga min ghairi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat, tanpa dia melakukan semua yang diperintahkan Allah, tanpa mau bergegas di dalam kebajikan-kebajikan, tanpa ma'atarkil mahdurat, meninggalkan semua yang dilarang. Ini kata ulama unas salihun, tarjun najat wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kata pepatah Arab, kamu mengharap selamat tapi enggak mau jalan di atas jalan-jalan yang membawa keselamatan. Itu diibaratkan yang namanya perahu berlayar di atas daratan. Kapan pernah terjadi perahu jalan di daratan itu, ya kan? Nah, ini salah satunya, jangan mengharap sesuatu tanpa berupaya ya. Itu cuman angan-angan kosong. Nah, mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Amin ya rabbal. Kenapa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa taala jangankan lagi mensifatkan kita, ya kan, orang-orang yang berlumuran dosa. Malaikat aja yang enggak ada dosanya. Malaikat yang enggak ada dosanya disebutin di dalam kitab Al-Habib Abdul Haddad, wa laqad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu. Nabi-nabi yang enggak ada dosanya alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga wa ibadahul mu'minin, hamba-hambanya Allah yang tekun beribadah dari kaum mukminin fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Qur'an. Allah masih tekankan bil a'malis shalihah, agar mereka itu selalu beramal soleh ya. Bahkan agar mereka itu selalu bil mulazamatillah, melazimkan ya. Artinya tetap istiqomah. Ngaji itu bukan cuma sekali, terus sampai mati, ya kan. Ibadat bukan cuman karena waktunya aja, enggak, terus ya, sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita istiqomah terus, amin ya.
wal musara'ati fiha, dan harus bergegas ya, berupaya, bersegera, jangan lambat-lambat untuk kebaikan. Karena cepat lambatnya kita tuh nanti menuju surga tergantung cepat lambatnya kita ini menerima kebaikan. Ya, waktu tawaran tadi itu datang sama kita. Ini waktu ini malam hari Ahad subuh datang, oh ya, itu kayak gitu. Semakin lambat ya masuk surga juga, cuma lambat juga. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang al-musari'in fil khairat. Amin ya. Yang bergegas dalam kebaikan. Udah gitu ma'al khaufi wal khasyah. Diiringi dalam beramal soleh itu rasa cemas, rasa takut ya. Khawatir kalau amal-amal kita ini nggak diterima sama Allah. Bukan merasa sudah pasti diterima, nggak boleh. Ya kan? Seolah-olah takabur, jangan. Mudah-mudahan amal-amal anak yang kayak gini nih walaupun kecil ya kan, berharap sama Allah mudah-mudahan diterima walaupun kita banyak dosanya ya kan. Khawatir kalau sampai nggak diterima, gimana caranya? Diperbaiki amal dengan sebaik-baiknya, kita punya persembahan sama Allah. Nah, dengan sebaik-baiknya amal yang kita persembahkan sama Allah, Allah nanti akan beri pahala yang paling baik lagi nanti buat kita. Amin ya rabbal. Semua tergantung amal ibadah kita ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Buat manusia tergantung kebaikan yang dia lakukan, ya begitu juga balasannya. Keburukan yang dia lakukan juga begitu juga balasannya. Begitu Allah ceritakan tentang sifat malaikat, bal ibadun mukramun. Malaikat-malaikat itu termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa mereka dimuliakan oleh Allah? La yasbiqunahu bil qaul. Mereka itu, para malaikat-malaikat itu tidak pernah mendahului dengan perkataannya ya. Apa yang disuruh Allah, ya itu dilakukan. Nggak pakai nanya, ntar ngapain ini, nggak ada. Disuruh nih, yap, siap, langsung begitu. La yasbiqunahu bil qaul wa hum min la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka itu atas perintahnya Allah apa saja dia lakukan ya kan. Apa yang dilarang dia tinggalkan. Para malaikat, Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat barokahnya malaikat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya kan. Bahkan juga dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendakinya kecuali orang-orang yang diridhoi Allah ya kan. Allah ya udah tolong, kalau enggak jangan ya kan. Taat sama Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan malaikat sudah amalnya kayak gitu aja masih wahum min khasyatihi musyfiqun ya. Mereka tuh selalu berhati-hati karena takut sama Allah. Ya, hati itu Ta'ala. Wa qala ta'ala fil anbiya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Anbiya itu ayat 26 sampai ayat 28 tentang sifat-sifat para nabi. Tadi orang malaikat-malaikat, sekarang sifat-sifatnya nabi. Mereka itu enggak mengharap surga, kata ulama unusalihun hadirin, dengan mengandalkan amalnya. Ya, dengan betul-betul dia merasa dia sudah pasti ya kan. Tapi para malaikat-malaikat ini takut sama Allah Subhanahu wa taala dengan adabnya Allah. Dan mereka berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala boleh, tapi dengan apa? Bil musara'ati fil khairat, bergegas dalam kebaikan, boleh. Jangan berharap masuk surga tanpa beramal. Ini nabi-nabi ya. Ulaika alladziina yad'una rabbahum ila rabbihimul wasilah. Ini para nabi-nabi itu cerita dulu tentang orang-orang yang menyembah kepada patung-patung dan sebagainya. Diceritakan orang-orang yang mereka seru itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri itu mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ya. Jadi seolah-olah mereka itu kata para nabi-nabi, dia sendiri itu jadi masih nyari jalan wasilah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Tuhannya. Insya Allah. Nabi kita Muhammad SAW siapa? Kalau mau dibilang Nabi kita ini sudah pemimpinnya umat manusia, pemimpinnya ya semua yang ada di langit dan di bumi ini, dari makhluk-makhluknya Allah. Tapi masih hadirin? Mau bermusyawarah sama sahabat, ya kan? Mengharap, ya kan? Mengambil pelajaran. Bahkan pingin dengar dari bacaan Qur'annya sahabatnya, ya kan? Mengambil supaya keberkahan dari hal-hal itu semuanya. Ini semua pelajaran buat kita, bukan berarti Nabi itu kalah sama orang, bukan. Pelajaran, kalau yang tinggi aja masih begitu, gimana kita yang rendah ini? Ya.
mestinya juga harus mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhum aqrabu, mana di antara mereka yang paling dekat, ya, kedekatannya sama Allah, masih mengambil yang paling dekat, diambil barokahnya, diambil artinya suri tauladannya dan lain sebagainya. Wa yarjuna rahmatahu, mana di antara mereka yang paling berharap akan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, mana di antara mereka yang paling takut akan adabnya Allah, untuk disuruh taladani, ya. Diambil keberkahannya, ngikutin, bahkan saling bertanding, bersaing dalam amal-amal kayak gitu itu untuk apa? Bergegas dalam kebaikan. Inna adzaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Tuhanmu itu apa? Adalah suatu yang harus ditakuti, ya. Takut, mesti harus takut tentang adab. Katanya ulama, orang itu takut akan satu dosa itu lebih baik dibanding ini hadirin inti mengharap akan 1000 pahala. Satu dosa yang kita takuti, kita nggak bermaksiat, itu lebih afdal dibanding inti mengerjakan 1000 ketaatan. Adilannya dia. Karena kalau dia sudah takut dosa, pasti dia bakal ngejar pahala, ya kan? Tapi ada kadang orang ngejar pahala nggak takut dosa lagi, naudzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga, ya kan, di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Anbiya ayat 48 sampai 49, wa laqad ataina fil mu'minin, tentang mensifat-sifat orang-orang mukmin, ya, yang betul-betul taat kepada Allah. Mereka itu bukan cuma berangan-angan dapat ampunan tanpa beramal, tapi mereka selalu bergegas untuk beramal soleh. Yang Allah ceritakan dalam surat ini, wa laqad ataina Musa wa Harun al-Furqan, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun al-Furqan, apa itu? Pembeda, yakni sifat At-Taurat, ya kan, sifat kitab Al-Taurat. Wa diya'an wa dzikran lil muttaqin, dan kami berikan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun al-Furqan itu Taurat. Wa diya'an, dia ini penerang, ya. Wa dzikran, dan pengingat, ya, pelajaran-pelajarannya, ayat-ayat dan sebagainya, itu mengingatkan lil muttaqin, buat orang-orang yang takwa. Siapa itu orang-orang yang takwa? Di antara orang-orang mukminin, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yakni orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, sekalipun mereka itu enggak ngelihat neraka, ya kan? Orang-orang kan enggak ngelihat neraka, takut, emang bener ada, khawatir. Kalau sekarang ini kan kadang neraka juga enggak jelas, subhanallah, ya kan? Masih di mana, ya kan? Surga juga kapan, ya kan? Nggak mikir ke situ. Padahal orang-orang lu itu yang dikejar. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada Allah walaupun dia nggak ngelihat, yakin itu ada. Kalau beriman itu rukun iman, kan masuk kategori rukun iman, ya kan? Mati itu jelas, walaupun kata ulama unasarikum belum menimpa dia, tapi dia khawatir seperti dia yang mati kalau ngubur orang. Mandiin jenazah seperti dia yang dimandiin. Ya, kayak gitu. Kalau dia nyolatin seperti dia yang disolati, ya kan? Ngangkat seperti dia yang diangkat. Ini sifat-sifatnya orang-orang mukmin, takutnya sama Allah seperti itu. Apalagi semakin dekat nasihat tadi itu kepada dirinya, bukan orang lain, keluarganya. Kalau tambah dekat berarti tegurannya lebih dekat lagi nih. Sampai ke anaknya tambah dekat lagi tegurannya sama dia, ya kan? Kayak begitu. Kalau nggak sadar juga ke dia juga udah mau bilang apa. Nah, di sini pelajaran buat kita supaya kita ini bergegas, ya, jangan pakai nunggu-nunggu kebaikan untuk beramal. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun, dan orang-orang yang mukmin ini sifatnya mereka itu betul-betul apa hati? Khawatir, ya. Jadi sedang mereka itu merasa takut akan tibanya hari kiamat. Wa hum minas sa'ati musyfiqun. Khawatir, takut kapan nanti ini kiamat, tiba-tiba sekarang mau bilang apa? Padahal kata ulama kiamat itu gak mesti nunggu kiamat kubro, ya kan? Kiamat sughra seperti terjadinya gempa-gempa, ya kan? Terjadinya apa hadirin musibah-musibah yang menimpa saat ini, itu adalah kiamat sughra. Al-maut yang menimpa dirinya itu juga termasuk kiamat sughra. Ya. Idza matal insan faqad qamat qiyamatuhu, Nabi bilang. Manusia itu kalau sudah meninggal sebenarnya sudah datang kiamatnya, ya kan? Kamu harus kiamat kubro. Kiamat sughra aja udah gak ada yang sanggup orang, ya, bagaimana kiamat kubro? Ya, tahu khawatir akan datangnya kayak gitu. Itu Nabi kita Muhammad, jangankan lagi yang kayak gitu-gitu, ya. Perubahan cuaca aja itu takut. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Angin mulai kembali. Ya Rab, ingat Allah terus.
cuaca mulai sekarang udah panas-panas begini nih, itu ada doanya khusus hadirin. Allahumma inni a'udzubika min harri nari jahannam. Bayangin, ini takut neraka jahanam, lalu panasnya cahaya ini, panasnya cuaca, tapi dipikirin neraka jahanam udah. Ya kan? Oh, kita panas malah ngeluh, panas banget ya, sama sekarang ya ribet nih. Subhanallah, ngomong-ngomong panas-panas tapi nggak ada yang takut sama Allah. Itu salah satu hadirin panasnya cuaca di dunia ini mengingatkan sama kita salah satu daripada panas-panasnya teri api neraka jahanam. Makanya Nabi berlindung ya dari adab-adab api neraka jahanam itu. Walaupun dengan panas di dunia. Yang katanya ulama, siapa orang yang sudah berlindung dari panasnya apa yang ada di dunia, Allah selamatkan dia dari panasnya nanti yang ada di neraka semua. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Tapi kalau dia nggak pernah berlindung ya juga ada jaminan mau selamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari adab api neraka jahanam. Ini salah satu yang musyfiqun, khawatir. Wa qala aidan fihim, Allah juga mensifatkan sifat orang-orang mukmin di dalam Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu kepada Tuhan mereka itu sangat takut, khawatir sekali karena rasa takutnya kepada Tuhannya. Walladzina hum bi ayati rabbihim mu'minun, dan mereka itu terhadap ayat-ayat Tuhan mereka yu'minun, beriman, percaya gitu. Firman Allah gini-gini itu yakin. Ya kan? Salah mereka itu kalau sudah baca ayat-ayat yang mengenai adab gemeter, ya kan? Mengenai adab gemeter. Ya kan, mengenai neraka, siksa-siksaan, takut, ya kan. Ini kita kadang-kadang kita ini cerita mengenai neraka aja masih ngeliat HP, ngeliat TV, ya kan. Ini berarti nggak meresap itu ayat-ayat yang dibaca tadi itu. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka ini orang-orang mukmin ini sifatnya terhadap Tuhan mereka nggak berani mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, nggak berani ya. Bilang ada kekuatan selain Allah, nggak berani. Ada lagi yang ngasih rezeki selain Allah, itu musyrik nggak percaya, ya kan, takut, ya kan. Nah, kata seperti kepercayaan yang kadang-kadang jahiliyah masih ada. Ini kalau buka toko ini harus 3 bulan dikosongin dulu, kalau nggak seret rezeki. Itu dikosongin udah tambah rezeki, seret udah, ya kan. Ada yang begitu aja. Ya, kayak gini-gini nggak usah yakin, yang enggak udah yakin, baca ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, yang Maha Tahu kan, kita minta sama Allah, ya kan. Iftah lana abwaab rizqi wa abwaab barakah wa basihah, minta sama Allah yang ngasih semuanya itu, ya kan, yakin dan benar terjadi. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang mukmin itu sifatnya yu'tuna ma ataw, ya. Mereka itu memberi apa yang telah mereka berikan, ya. Mereka memberi ya, apa yang telah mereka berikan tadi itu, waktu ngasih dari apa yang diberikan sama dirinya tadi itu. Wa qulubuhum wajilah, ya. Tapi di hati-hati mereka itu ada rasa takut, ya kan. Kira-kira ini diterima enggak sama Allah amal-amal ibadah kita ini? Yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, ya, hati mereka itu bergetar, takut sama Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka ini pasti akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Nanti ini kita bakal mati kalau kita sembarangan ini mempersembahkan amal asal-asalan, ya kan. Gimana nanti ini kalau dikembalikan sama Allah, dihadapkan amal kita sama Allah, khawatir, ya kan. Diterima enggak sama Allah Subhanahu wa taala yang kayak begini nih amal kita ini? Ya khawatirnya kayak gitu. Masyaallah. Ulaika yusari'una fil khairat, bahkan mereka selalu bergegas di dalam kebajikan-kebajikan, wa hum laha sabiqun. Dan mereka orang-orang kayak gini nih selalu apa? Ya, bersegera ya dalam kebaikan tuh, sabiqun, orang-orang yang mendahului, ya. Artinya nggak mau ketinggalan supaya dia mendapatkan apa hadirin? Balasan Allah Subhanahu wa taala yang segera, ya kan? Enggak lama-lama masuk surganya. Kadang ada orang itu menanti masuk surga itu hadirin dengan satu pertanyaan bisa memakan waktu 500 tahun. Siapa yang mau sanggup nungguin gitu? 500 tahun antri. Ya kan, baru pertanyaan masalah, coba rezeki kamu dari mana nih? Asal ngomong, asal ngebat aja sembarangan. Mau bilang apa aja, waduh, tanya macam-macam. Itu masalah kecil, bagaimana yang lebih besar dari itu? Yang sampai kata Nabi besar Muhammad SAW, jangankan rezeki kita yang haram, yang halal ini itu masih dihisab. Halaluha
hisab. Bayangkan. Wa haramuha adab. Bayangkan. Haramnya diadab. Yang halal masih dihisab. Hisabnya itu masing-masing. Makanya kita ini selalu minta sama Allah supaya dihisab dengan hisaban yasira. Kalau perlu bighairi hisab wala adab wala mihna wala imtihan. Udah minta begitu terus. Ya kan? Nah ini. Nah, tatkala Rasulullah SAW membaca ayat ini, jadi diceritakan satu riwayat, walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW an qaulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Jadi dulu Sayyidatuna Aisyah waktu Nabi baca ayat ini, dia nanya, ya Rasulullah, itu maksudnya Allah berfirman dalam ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ya kan? Itu apa Nabi, ya, maksud yang terkandung dalam makna ini ayat? Ya, ini orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka itu wa qulubuhum wajilah, ya kan? Dirasakan di hatinya itu rasa takut, ya. Maksudnya apa itu ya Rasulullah? Apakah mereka orang-orang ini adalah ahwa anna rajula yazni wa yasrik? Apakah orang itu yang dimaksud adalah orang yang berzina, terus orang yang mencuri, habis gitu tsumma yakhafu, kemudian dia takut kembali sama Allah? Hah? Apakah itu ya Rasulullah yang dimaksud? Kan Nabi bilang qala la. Nabi bilang bersabda, bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, yakni orang-orang yang sudah memberikan, ya, amal-amal baiknya, bukan memberikan amal buruknya, ya. Amal baiknya yang diberikan, yang dipersembahkan sama Allah. Ya. Bal huwa ar-rajul yusalli, orang ini sholat, udah memberikan sholatnya dengan persembahan sholat yang sudah paling cakep, udah sholatnya bukan asal-asalan, bukan cepet-cepetan sholat. Wa yasum, dan puasa dengan puasa yang benar-benar, ya kan? Wa yatasaddaq, dan bersedekah, zakatnya, zakat sunnahnya dan semuanya, pokoknya udah sedekah-sedekah sunnahnya semuanya sudah dipersembahkan dengan sebaik-baiknya. Tapi di benak hatinya masih wa yakhaf, ada perasaan takut alla yuqbala minhu, kalau tadi itu enggak diterima sama Allah. Subhanallah. Udah sholat kayak gitu khawatir gimana kalau enggak diterima sama Allah, nangis terus, berharap terus. Nah, yang kayak gini-gini, ini satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma wasafallahu ba'dha a'da'ihi, dan tatkala Allah mensifatkan sifat, ya, daripada hamba-hamba Allah yang dianggap sebagai musuh-musuhnya, sebagian daripada musuh-musuh hamba Allah, wasafahum bil ghurur, ya, itu Allah mensifatkan mereka itu dengan al-ghurur, tipu daya, ya, wa tamanni, apa itu, angan-angan kosong, ya. Amal-amalnya itu seolah-olah dia ini kena tipu muslihatnya daripada kehidupan dunia. Dengan amalnya dia sudah merasa orang yang paling baik, itu sebenarnya ketipu, nah, dengan bisikannya setan. Berharap saya udah paling benar, udah, naudzubillah, itu berangan-angan kosong saya bakal masuk surga udah dengan beginian nih. Subhanallah, belum tentu, ya kan? Wa tamanni, dengan angan-angan kosong. Qala an wahidin minhum, Allah berfirman tentang salah seorang sifat yang disifatkan di antara mereka ini. Di situ Allah ceritakan, ya, tentang al-ghurur, sifatnya orang-orang yang kena tipu muslihat di sini. Dan Allah berfirman dalam firman-Nya, wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Di antara mereka ada yang ngomong, sekiranya aku itu dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku ini akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada apa? Itu yang namanya minhatu, kebun-kebun itu, ya. Ini ceritanya dulu ini ada satu kisrah, ya kan? Ya, ini yang dimaksud kata Habib Abdullah bin Haddad, ini orang yang kena tipu muslihatnya dunia, ya. Ini orang Yahudi, ya. Yang satu beriman, satu kafir, ya. Ya, ini min jannati, yang dimaksud itu dari kebun-kebun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dia hidup di dunia. Allati a'jaba biha, yang dia kagum dengan apa? Kebunnya tadi itu yang rindang, yang subur, yang menghasilkan buah-buah yang banyak, melimpah kekayaan yang Masya Allah berlipat-lipat. Tapi wa nasiya ni'matallahi alaihi fiha, dia lupa kalau sebenarnya semua tadi itu adalah anugerah nikmat yang Allah titipkan, amanatkan sama dia, ya kan? Seolah dia udah paling benar, ya kan? Dapatkan anugerah ini berarti Allah sudah paling sayang sama saya ini, ya kan? Tapi ujungnya wa taqabbara biha, dia sombong, nah, dengan hartanya, bakhil, ya, dengan apa yang diberikan Allah atasnya.
waftakhara, dan berbangga diri, ya kan, ala man huwa khairum minhum min ibadillah, seolah-olah orang-orang yang soleh itu dibawa kedudukannya dia semuanya, ya kan? Orang-orang yang alim itu dibawa kedudukannya dia semuanya, kakak punya apa-apa, saya aja punya begini-beginian. Naudzubillah. Fandur dzalika fi jumlati qissatihi allati hakaha Allahu anhu. Jadi ini kisah disuruh oleh Habib Abdullah bin Haddad. Kita perhatikan, lihat ya, coba telaah. Itu kisah yang Allah ceritakan di dalam surat Kahfi, ya. Mulai daripada ayat 18 sampai ayat berikutnya, kan? Perhatikan di situ kisahnya tentang Allah memberikan satu permisalan, ya. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, ya kan? Yang artinya, jadi wadrib lahum, berikanlah kepada mereka. Yang dimaksud mereka ini Allah ceritakan orang-orang mukminin, ya, dan orang-orang kafir. Satu perumpamaan, satu perumpamaan, rajulaini, yakni dua orang laki-laki. Nah, yang dimaksud dua orang laki-laki ini kisah dulu di zaman Yahudi, ya. Ada seorang Yahudi yang beriman sama Allah, ada lagi Yahudi yang kafir sama Allah. Rajulain, dua orang laki-laki, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dari dua orang tadi itu, laki-laki itu, apa? Bagi seorang di antara mereka berdua, yakni yang kafir, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala a'nab, apa, jannatain, ada dua kebun dari kebun-kebun anggur, ya. Dikasih sama Allah. Jadi ada ceritanya orang Yahudi, yang satu beriman, satu kafir. Nah, yang Yahudi ini, yang kafir, ya kan, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nikmat dua kebun, ya, berupa anggur, ya kan, min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan kebun, dua buah kebun anggur tadi itu yang kami kelilingi dua buah kebun tadi itu dengan pohon-pohon kurma. Jadi ini pohon anggur dikelilingi pohon-pohon kurma, ya kan, ya. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara kedua kebun tadi itu apa, kami juga buatkan ladang-ladang yang luas membentang, ya kan. Akhirnya diceritakan ayat itu, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Kedua buah kebun itu menghasilkan buah-buahnya yang rindang, ya, yang lebat hasilnya. Nah, dan kebun itu tadi itu tiada kurang sedikit pun buahnya, ya. Sedikit pun gak ada yang kurang buahnya dari melimpahnya tadi itu. Wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di antara kedua celah-celah kebun tadi itu ada sungai-sungai yang ngalir. Masya Allah. Jadi artinya dari lebatnya, jadi sudah dia merasa nggak bakal ini mah apa namanya bangkrut, nggak bakal lagi jadi kering ini kebun kayak gini, air yang ngalir ya kiri kanan luar biasa, ya kan. Wa kana lahu thamar, Allah ceritakan, faqala li sahibihi wa huwa yuhamiluhu, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Ini orang Yahudi yang kafir tadi, kekayaannya banyak. Maka ia berkata kepada kawannya yang beriman, ya, salah satunya, ya, qala li sahibihi wa huwa yuhamilu, saat dia lagi berbincang-bincang, bercakap-cakap, lagi ngomong gini, tahu gini, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, sebenarnya saya itu dibanding kamu, ya, disombong, diangku dengan berkata, sebenarnya saya itu lebih banyak daripada kamu harta. Saya ini lebih banyak hartanya dibanding kamu, ya. Aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, bahkan saya itu lebih banyak pengikutnya dibanding kamu, dan pengikut saya itu lebih kuat-kuat dibanding pengikut kamu, ya kan. Kamu beriman kagak punya apa-apa, lihat tuh anak buah anak tuh macam-macam, ya kan. Bangga dia, merasa dirinya udah lebih benar, lebih baik dibanding ini orang. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, ya kan. Dan dia memasuki kebunnya sedangkan ia zalim terhadap dirinya sendiri. Maknanya zalim ini dia angkuh, ya, dia angkuh, sombong, bahkan dengan keingkarannya. Kalau ini nikmat, ini semua ini datang dari Allah, dia nggak percaya. Ini semua dari jerih payah usaha saya membina kebun ini begini-begini macam-macam, naudzubillah, ya kan. Qala ma adunnu hadhihi abada, ya kan. Dan dia berkata, kebunku ini adalah
aku sangka nanti nggak akan bakal binasa selama-lamanya. Naudzubillah, dia merasa dirinya sudah kekal. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna minha munqalaba. Dan aku ini tidak mengira bahwa hari kiamat itu nanti akan datang. Naudzubillah. Aku nggak bakal yakin ya adanya hari kiamat bakal datang, nggak bakal. Merasa di dunia ini sudah kekal, naudzubillah, dan kebun-kebunnya nggak bakal binasa. Terus dia bilang, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya aku nanti dikembalikan kepada Tuhanku, kalau saya mati menghadap Tuhanku, pasti aku akan mendapati tempat-tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebunku sekarang ini. Lebih baik lagi nanti dibanding yang sekarang ini yang saya punya. Masya Allah, dia sudah merasa lebih besar nanti ini. Akhirnya berkata temannya yang beriman kepada Allah, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhabiruhu. Ini anak kasih tahu ya. Nanti itu kalau teman anak cuma nanti beda agama aja, ya, sama-sama Yahudi, ya kan. Kalau saya beriman sama Allah, kau nggak beriman sama Allah, ya kan. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin, tsumma min nutfatin, tsumma sawwaka rajula. Apakah kamu itu kafir, ya? Nggak percaya kepada Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu dari tanah asalnya, min turab, tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani, ya kan? Tsumma sawwaka rajula, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna kayak begini. Oh, nggak nyadar apa semua itu? Siapa yang nyiptain kamu? Diingetin sama dia. Apalagi kok cuman kebun-kebun ini. Ini semua yang menciptakan ada, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Lakinna huwallahu rabbi la usyriku bi rabbi ahada. Tapi aku percaya bahwasanya dialah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanku, dan aku tidak akan berani mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Gak bakal berani kalau saya. Kalau kamu itu berani seolah-olah ada yang memberikan kekuatan di saya, ya, dengan jerih payah gini-gini, naudzubillah. Terus dia bilang lagi, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla min kamalan wa walada. Tetapi kenapa kamu tuh, ya, tidak mengucapkan tatkala kamu masuk ke kebun kamu tadi itu satu ucapan yang lebih layak, bukan nanti malah nyombongin diri inti. Kenapa ini kamu ngomong masya Allah la quwwata illa billah, kan gitu, ya, masya Allah. Semuanya ini nggak mungkin terjadi kalau bukan karena kehendak Allah. Masya Allah kan, apa yang dikehendaki Allah itu pasti terwujud. Wa ma lam yasha' lam yakun. Nggak, yang dikehendaki Allah nggak bakal terjadi. Mesti dia ngomong gitu. La quwwata illa billah. Nggak ada kekuatan yang bisa kayak gini ini kecuali pertolongannya Allah, bukan karena jerih payahmu. Tegur kayak gitu, subhanallah, diingetin. Terus dia bilang apa tadi itu? Intaranya ana aqalla min kamalan wa walada. Ya, sekiranya kamu itu anggap aku ini lebih sedikit daripadamu dalam urusan harta dan keturunan, ya kan? Terus malah bilang apa? Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yusila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan kalau kamu masih nggak mau sadar juga, ya, Tuhanmu nanti itu akan memberi kepada aku satu kebun, ya. Yang kebun tadi itu lebih baik daripada kebunmu ini. Mudah-mudahan ya, orang mukmin ya, dia yakin sama itu pun masih bilang asa rabbi, mudah-mudahan Allah kasih. Padahal orang mukmin itu lebih baik daripada orang kafir. Tapi dia nggak menyombongkan diri, masih dia bilang insya Allah fa'asa, ya kan? Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika, akan memberikan kepadaku yang lebih baik dibanding kebunmu ini nanti. Wa yursil 'alaiha husbanan minas sama', dan mudah-mudahan, ya, dia akan mengirimkan ketentuannya kepada kebunmu ini berupa petir nanti dari langit, ya kan, kepada kebunmu tadi ini minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa, sehingga kebun-kebun itu nanti akan menjadi tanah yang licin, ratau deh, ya, yang dibanggakan semuanya. Lihat itu, mana kekuatanmu, mana jerih payahmu, ya kan. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, atau mudah-mudahan airnya ini yang ngalir-ngalir di celah-celah pohon-pohon kamu tadi ini akan menjadi surut ya ke dalam tanah, seret, akhirnya kering, ya kan? Ya sekarang udah banyak air-air kering, ya kan?
Hati-hati, jangan sembarangan. Ini semua teguran buat kamu semua. Kata, jangan macam-macam, ya kan? Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talabah. Maka kamu tidak akan dapat lagi menemukannya lagi, itu yang namanya air-air yang mengalir yang kau banggakan seolah-olah jerih payahmu. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ini nasihat dari orang mukmin kepada orang yang kafir. Dan harta kekayaannya saat itu hanya dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia cuma bisa membolak-balikkan kedua tangannya. Aduh, udah semua ini habis, ludas sudah. Tangan kayak gitu udah nyesal dia kan. Dia cuma bisa membolak-balikkan kedua tangannya, tanda satu penyesalan dari semua yang dia lakukan, yang dia ucapkan dari asal ngomong. Ya, terhadap apa yang ia ma'anfaqa, yang sudah dia nafkahkan hartanya semuanya buat membenahi kebun-kebunnya tadi itu, yang dia udah belanjakan untuk itu semuanya. Sedangkan pohonnya tadi itu, pohon anggurnya itu semuanya itu sudah roboh bersama dahan-dahannya, akar-akarnya keluar semuanya. Dan dia berkata, ya laitani, aduhai, ya kiranya dulu aku tuh la usyriku bi rabbi ahada, enggak bersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Itu cuma penyesalan nanti. Makanya ini semua pelajaran buat kita. Jangan sampai kita seperti orang yang diceritakan dalam ini kitab. Kita ini beramal mesti dirasain di benak hati itu rasa takut. Kira-kira amal kita diterima apa enggak sama Allah. Nah, mudah-mudahan kita berharap semua amal kita diterima sama Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nanti sedikit ini bermanfaat ya. Kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan semua yang hadir yang lain, apa yang menjadi niat hadirnya maqbula indallah wa mabrurun ladih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya marilah kita lanjutkan berkaitan dengan manaqib Sahib Ratib Habib Mar bin Abdurrahman Atas. Guru-guru besar Habib Mar bin Abdurrahman Atas Sahib Ratib. Habib Mar bin Abdurrahman Atas berguru dan menimba ilmu dari para guru dan masyayikh al-arifin ternama. Mereka adalah dari Imam Al-Qadir Al-Fakhrul Al-Syekh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Sahib Inan, khususnya dari putra-putra beliau seperti Habib Mukhtar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan lain-lainnya. Lalu beliau mengambil musafahah dari Sayyid Ali bin Syekh Abu Bakar As-Sakram dan mengambil ijazah talqin zikir yang biasa kita ucapkan setelah salat subuh dan asar dari Sayyid Umar bin Isa Barakwah Al-Samarkandi yang dimakamkan di kota Burfah, Ba'abad Hadramut. Beliau juga sering mendatangi Syekh Al-Kabir Ahmad bin Saleh bin Ishaq Al-Hayini dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya. Demikianlah sebagai kecil manaqib Sahib Ratib. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dapat kita mendapatkan rahmat yang taufik hidayah yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah kita akan merayakan haulnya tanggal 23 Rabiul Tsani. Sekaligus juga kita akan melaksanakan maulid. Kita doakan mudah-mudahan segala urusannya, baik berkaitan dengan majlis taklim, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, maulidnya dan yang lain-lainnya, biar Allah berikan kemudahan. Allah bukakan pintu rezeki yang halal yang banyak yang berkah. Allah mudahkan segala mendapatkan ilmu. Allah berikan petunjuk kepada kita yang hak itu hak. Lalu kita juga berkemampuan untuk bisa melaksanakan hak tersebut, dan berikan petunjuk yang batil itu batil dengan jelas. Lalu juga kita bisa langsung menjauhi kebatilan itu. Amin amin ya rabbal alamin, dan bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebatas kemampuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa qina wa qina wa qina wa qina
lana fi dinana wa li kulli Fatihah.